Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Padepokan Nur Wahid Sejati. Misalnya kayak teman kita, saya cuma kasih ilustrasi. Bahwa kita bisa berjumpa lagi pada hari ini, Sabtu, tanggal 4 Juni tahun 2022, dalam pameran lukisan Cenggirat Warna yang diadakan oleh Forum Pelukis Indonesia. Selamat datang Yang Mulia Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Reja dari Kesultanan Cirebon. Selamat datang Datuk Laksamana Ghazali dari Kesultanan Mempati Sabah, Malaysia. Selamat datang pula Datuk Kiai Matsani Abdul Rahman dari FPN dan para tamu undangan sekalian yang kami muliakan. Sungguh suatu kebahagiaan bahwa kita bersama dapat berjumpa lagi, bersilaturahmi dan membuka wacana serta pandangan pada dunia yang sangat luas setelah sejenak tersembunyi karena adanya pandemi. Terlelap hingga kemudian Cenggirat biar tiba pada masa kebangkitan kembali. Bumi menatap sebatas hadap dan udara luas. Namun kalian takkan bisa menyingkir kemanapun melangkah. Society 5.0, teknologi menjadi mesin raksasa ekonomi, namun keadilan sosial tetap harus dijaga. Digital divide harus diberantas, digital anxiety harus dihabisi demi keadilan digital negeri ini dengan roh kemanusiaan dan keadilan sosial. Sehingga kehadiran Raja
di pagi hari ini membuat semangat kami untuk melakukan sesuai dengan kapasitas yang kami miliki. Saya akan mencoba menerjemahkan jenggirat itu dulu. Jenggirat warna. Jenggirat itu bisa dikatakan bahasa Jawa yang mungkin sudah diakui nasional. Jenggirat itu adalah tidur terlampau panjang, lalu tiba-tiba saja terbentak, dia menjadi bangun. Itu adalah jenggirat. Dan itu adalah kegelisahan kami, seperti halnya 2 tahun terakhir ini kita dibekap oleh COVID-19. Sehingga kami mencoba untuk semangat kembali seperti halnya sebelum masa COVID. Tapi itu kami rasakan. Untuk itu kami berkumpul hari ini mengundang saudara semua dan tentunya yang berkenan hadir untuk memberikan sesuatu kepada kami. Terima kasih, alhamdulillah itu bisa semua berjalan lancar. Untuk saya sebagai mewakili Forum Seniman Indonesia, saya tidak sendiri berdiri di sini. Ada beberapa karya yang kami pamerkan, itu kurang lebih sejumlah hampir 50 lukisan. Terdiri dari beberapa sahabat saya. Di antaranya saya akan panggil siapa saja pelukis yang berpartisipasi di pameran ini. Yang pertama adalah sahabat saya Budi Utomo. Saudara saya Budi Utomo ini beliau seniman yang kebenaran dulu ketika sekolah di Jogja itu satu angkatan persis. Jadi usia kami itu sudah di kepala 6. Tapi untuk semangat ya bisa dikatakan masih 24-25 tahun lah. Kami masih tetap percaya. Nah, kami pernah satu komunitas di Pasar Seni Ancol. Saya sebagai seniman, beliau sebagai birokrat. Jadi itu tidak menjadikan kami sebagai sekat untuk berkarya bersama. Ini saudara Budi Utomo. Yang kedua adalah Carsila. Saya minta Carsila. Nah, ini seniman ini adik-adik saya dari Indramayu. Ini dari Indramayu. Nah, Carsila ini hidup matinya jadi dari bagaimana dia berkarya seni rupa. Tidak ada subsidi dari siapapun, tetapi beliau hidup dari dia berkarya. Ini Carsila. Yang ketiga adalah sepertinya tidak hadir, Profesor Dr. Krisnanda, MS. Itu sahabat saya juga, ya seorang pejabat atau polisi, tapi dia sebagai seniman. Mohon maaf, hari ini tidak bisa hadir karena yang keempat, Edi Markas. Oh, saudara Edi Markas. Halo, saudara Edi Markas. Nah, Edi Markas ini juga sahabat saya, pernah satu alumni di Pasar Seni Ancol, dan dia dulu pada masanya menolak pendidikan formal di Institut Kesenian Jakarta karena dia yakin dengan kemampuan pribadinya. Ini adalah Edi Markas. Nanti bisa kita lihat karya-karya Edi Markas. Yang berikutnya Ignatius Agus Sudaryanto. Kami persilakan. Ignatius ini dari Karawang. Jadi kami tidak satu kampung jadi satu pameran, tapi kami dari ujung ke ujung. Dia adalah sebagai seniman yang benar-benar hidupnya dari berkarya seni rupa. Tidak ada penopang hidup dari yang lain, kecuali berkesenian. Yang berikutnya adalah Iwayan Sudana. Iwayan Sudana, kami mohon maaf, hari ini tidak bisa hadir. Yang berikutnya Joko Supratikno. Nah, ini Joko Supratikno ini adalah sahabat saya, penggagas bagaimana pameran ini bisa tercipta itu atas gagasan-gagasan Mas Joko. Kalau saya sebagai pembantunya Mas Joko lah.
Yang berikutnya saya sendiri. Saya Mas Padi, alumnus. Kalau sekarang orang kenalnya Institut Seni Indonesia, tapi pada waktu itu Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia atau Akademi Seni Rupa Yogyakarta. Saya bergabung pada Forum Pemersatu Nasional. Yang berikutnya sahabat saya wanita paling cantik, Nadia Iskandar. Cek. Nadia Iskandar. Cek. 1, 2, 3. Dia adalah paling wanita sendiri. Sama, Nadia begitu juga hidup seperti kami. Dia tidak punya penghidupan lain, tidak punya rezeki lain kecuali hanya melukis. Dan bisa dibayangkan bagaimana kalau tidak melukis dan anak dan lainnya itu bisa dinafkahinya. Yang terakhir, adik saya paling kecil adalah Wantio Indrawan. Ini seniman paling nyentrik, paling muda, dari Yogyakarta, paling gaya, sekaliannya paling larang di sini, ya, paling keren pokoknya Wantio ini. Beliau sama, tapi beliau sekarang masih sebagai desainer tekstil, ya, dia sebagai desainer tekstil dan kesehariannya melukis dan melukis. Saya pikir itulah sedikit terjemahan Jenggirat dan beberapa teman kami yang menafsirkan Jenggirat itu. Kami bersyukur sekali bisa ketemu dengan bapak-bapak sekalian yang bisa mensupport kami untuk karya ke depan yang lebih baik dan lebih membahayakan untuk Indonesia. Tadi kata Mas Padi, kata ibu ini, Jenggirat itu adalah tidur panjang, bangkit dari tidurnya. Nah, tadi saya berpikir juga, masa pandemi ini, saya bukan pelukis, tapi karena nggak ada kerjaan, di rumah itu melukis. Karena bukan pelukis, melukis manusia itu jadinya kayak tokek gitu. Melukis pemandangan itu jadinya ya kayak mie ayam gitu kan. Nah, saya lihat tadi lukisan sekilas, waduh luar biasa indah dan sebagainya. Mungkin karena talent, bahwa Allah memberikan, Tuhan Maha Pencipta memberikan talent kepada masing-masing sesuai dengan bakatnya masing-masing. Ada dua raja, ini adalah tradisional. Kalau saya baca histori daripada sejarah agama, sejarah dunia, bahwa seni rupa itu sudah ada di masa zaman Nabi Adam, Nabi Nuh dan sebagainya, atau masanya Mesopotamia atau Babilonia. Waktu dulu ketika ada peperangan atau ketika ada simbol-simbol komunitas, mereka mencoba menggambar ilustrasinya di batu-batu, di dalam goa dan sebagainya. Mereka ingin tahu supaya komunitas mereka hidup. Lalu kalau dalam manusia lahir, bahwa manusia lahir ini itu adalah sejak bayi, maka dia seperti kertas putih, kanvas putih yang kosong. Maka ketika Tuhan Maha Pencipta Allah menitipkan manusia yang namanya anak, maka kanvas putih ini dilukis oleh orang tuanya. Jadi lukisannya mau abstrak, mau romantik, mau kerakyatan, mau hitam semua, mau dinamis, itu ada sesuai dengan bagaimana orang tua mendidik anaknya. Nah, barangkali lukisan-lukisan yang ada dilukis oleh seni rupawan ini, seniman ini, menggambarkan hatinya atau menggambarkan situasional yang ada. Raja adalah sosok dari pimpinan tradisional, ya kan? Kalau di Indonesia masih ada raja-raja juga, ya kan? Walaupun masuk dalam kesatuan nasional. Nah, saya selaku ketua umum Forum Pemersatu Nasional, ini sebenarnya itu adalah lahir karena raja-raja. Artinya kerajaan di Indonesia melahirkan NKRI. Makanya chauvinisme itu juga harus ada koridor dari pakem-pakem kerajaan-kerajaan sebelumnya. Negara nasional seperti Indonesia saat ini lahir, ya kan, komisaris-komisaris utamanya raja-raja. Makanya kami harapkan juga bahwa di eksekutif, di yudikatif,
di legislatif, dalam undang-undang pembentukan negara itu juga mesti dilampirkan tentang jasa-jasa para raja-raja. Karena kalau nggak ada raja-raja, tidak bisa juga terbentuk Indonesia. Makanya kami dari Forum Pemersatu Nasional adalah bagaimana merangkul dari Aceh sampai Papua, dari semua raja, dari semua gubernur, dari wali kota, bupati, kami jadikan satu terikat yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya kan? Pada hari ini sebenarnya kami juga mengundang pejabat-pejabat nasional dan Pemda, ya kan? Namun mereka juga bentrok sama event Formula E, ya kan? Jadi event Formula E sekarang saingannya ini yang jenggirat ini kan? Jadi jenggirat bangkit dari tidur panjang, ya kan? Nah, Formula E itu adalah mimpi yang sekarang terwujud. Jadi jenggirat melahirkan Formula E. Nah, ini pada saat ini. Walaupun kita itu punya beda pemahaman dan pendalaman. Lalu kalau jenggirat tidur panjang lalu bangun bangkit, kalau saya barangkali tidak sama itu. Kalau tidurnya kepanjangan, itu biasanya makin enak, ya kan? Meleknya segar. Tapi kalau habis begadang, ya kan, tidur tersentak, itu sempoyongan. Makanya luar biasa. Kalau pelukis, ya kan, semakin hening. Inspirasinya banyak tuh. Mas Padik tuh kan luar biasa tuh. Mungkin inspirasi itu kan dari ruang, dari waktu kan. Lukis-lukis semuanya tersirat lah secara eksplisit lukisan-lukisan yang dinamis. Tapi kalau saya yang bukan pelukis, itu makin bingung melukisnya. Nah, memang ada job desk masing-masing. Pelukis melukis sesuai dengan kanvasnya dan indah dipandang mata. Kalau kita adalah bagaimana melahirkan sebuah legislasi atau operasi. Regulatornya di kita, lalu pelukis ini yang berekspresi. Saya selaku Ketua Umum Forum Pemersatu Nasional sangat berapresiasi terhadap para pelukis-pelukis. Timnya Mas Padik yang tadi di depan, ya kan? Jadi bisa mengaktualisasikan, bisa berekspresi, bisa yang namanya muncul ke permukaan pada masa modern. Karena pada saat revolusi industri di Inggris, sempat itu pelukis-pelukis tradisional, itu kan mereka minggir itu ke Italia dan sebagainya. Karena apa? Ketika ada lukisan di beberapa tekstil dan sebagainya, industrialisasi ini menggusur. Mereka punya pabrikasi, mereka punya mesin, mereka produksi massal. Tapi sekarang ternyata masyarakat dunia itu lebih menghargai terhadap bagaimana seni itu. Saya pernah berkunjung ke rumah salah satu konglomerat, ya kan, uangnya triliunan itu kan. Nah, itu yang namanya di ruang tamunya itu ada permadani. Nah, permadaninya itu, saya bilang, kok permadaninya lusuh sekali kan? Warnanya nggak bagus, saya bilang. Ini permadani bekas. Lalu saya dibilang sama pemiliknya, Pak Kiai, ini permadani paling mahal di rumah saya. Wah, kok paling mahal? Kirain saya udah bekas ya kan? Ini permadani, ini dibuat tangan oleh orang yang di rakyat Pakistan itu selama 4 tahun, 5 tahun. Kalau berbeda dengan pabrikan itu lebih murah. Jadi permadani yang dibuat tulis tangan sampai 4-5 tahun itu lebih mahal. Makanya sama jam Rolex kan. Kalau jam biasa ini kayak gini kan nih, ya murah lah. Tapi jam Rolex bisa tinggi karena manusia sekarang menghargai seni. Nah, makanya luar biasa nih. Jadi diharapkan kita mendukung, supporting Mas Padik dan teman-teman. Makanya ada Forum Pelukis Nasional. Nanti maksudnya ke FPN Mas Padik. Nanti alhamdulillah nanti deklarasi. Jadi saya berapresiasi, ini di luar dugaan. Yang tadinya ini raja-raja itu tidak hadir di sini. Tapi luar biasa, ternyata 2 raja bisa hadir. Ini jarang sekali 2 raja bisa hadir ini dalam kegiatannya Mas Padik ya kan. Alhamdulillah, dan hari ini juga kita bisa memulai sesuatu yang bisa membangun jenggirat bahasa Jawanya, artinya bangkit dalam fungsi positif yang bermanfaat. Semoga seni rupawan Indonesia
para pelukis tetap semangat berjuang, lalu juga bisa melukis keindahan dinamika kehidupan berbangsa, lalu kita selaku penikmat seni juga bisa mendorong, menghargai seni lebih baik. Karena saya diundang oleh Rekanda Sultan Sipu Jainuddin II Ananda Raja untuk hadir ke majlis bangunnya terbangun dari tidur. So terima kasih kepada semua hadirin yang ada. Alhamdulillah, syukur di sini kita bisa merapatkan lagi hubungan silaturahmi di antara kekeluargaan, di mana antaranya seni lukisan kebudayaan ini sebenarnya bisa diperkembangkan jauh, bukan saja di Indonesia, malah di Malaysia maupun di negara-negara lain itu kita bisa gabungkan. Insya Allah di kesempatan ini juga, jika sekiranya majelis seni lukisan di Malaysia itu akan berlaku pada tahun ini, insya Allah, dan kita akan undang juga seni lukisan daripada Indonesia untuk bergabung di Malaysia. Insya Allah, mudah-mudahan adanya acara ini bisa memberi peluang kepada pelukis-pelukis yang berada di luar di Indonesia maupun di negara-negara yang lain bisa hadir sekalian. Dan alhamdulillah bagi saya tiada apa-apa yang panjang lebarnya, insyaallah, dan kita akan sering merapatkan hubungan. Itu aja, alhamdulillah. Syahadat tunggal ning iman, zat Allah, sifat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pangeran Kuda Putih. Yang saya hormati yaitu panitia pelaksana dari acara pameran lukis Cengirat Warna, ya, Mas Padi, dan juga seluruh para senimannya. Dan yang saya hormati yaitu Kiai Matsani, Ketua Umum FPN, dan juga beliau salah satu Dewan Penata Agama di Keraton Kasepuhan Cirebon, ya. Dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan, Adindaku Sri Baginda Raja Laksamana Muhammad Ghazali dari Kerajaan Mempati Sabah, Malaysia, dan juga seluruh dan permaisuri dan juga seluruh jajarannya, dan juga ada dari Datuk dari Aceh, ya. Selamat datang juga dan terima kasih, dan juga seluruh para sentana Kesultanan Cirebon, para ketua pemangku adat wilayah Jakarta Raya, dan juga Laskar Adat Keraton Kasepuhan, para panglima dari Kerawang yang sudah hadir untuk bisa menemani pada acara hari ini. Dan juga ada sesepuh kita juga yaitu Abah Abdul Jafar yang juga hadir pada hari ini, ya, untuk bisa melengkapi pada acara hari ini. Sebelumnya saya memang diinformasikan kegiatan acara hari ini oleh Bang Onal, ya, dan juga oleh Kiai Matsani. Kebetulan saya memang ada agenda di Jawa Tengah yang seharusnya memang saya belum kembali, tetapi karena melihat dan juga mendengar perjuangan dari para seniman, bagaimana selama ini tertidur pulas karena sesuatu hal yang bukan karena sesuatu dalam diri para seniman, tetapi karena keadaan yang memaksakan harus tertidur pulas. Ya, mungkin juga ini akibat pandemi ini semua pun merasakan, ya, merasakan efeknya yang sangat luar biasa. Tetapi di sini kita ambil hikmahnya bahwa Allah ada sesuatu hal
menginginkan kita agar kita bisa lebih merasa dalam diri kita ini bagaimana kita jauh lebih bersyukur mungkin. Sehingga 2 tahun ini kita diuji untuk bersabar, kita diuji untuk merenung, sehingga mungkin hari ini Allah buka kembali untuk kita bisa bangkit kembali dengan sesuatu hal yang baru, dengan impian yang baru. Melihat para seniman yang saat ini kalau menurut saya kurangnya terakomodir, ya, kurangnya sebuah aspirasi ataupun penghargaan, di mana nilai-nilai dari estetika dari hasil lukisan ini merupakan banyak sekali makna yang terkandung di dalamnya. Dan ini yang membuat saya sebagai salah satu pemegang amanah di Kesultanan Cirebon, dan juga saya juga nanti akan bicara kepada raja-raja Nusantara yang lainnya, pentingnya kita para raja Nusantara harus bisa mengakomodir ataupun bisa memfasilitasi para seniman-seniman lukis ini agar bisa jauh lebih berperan untuk mengaplikasikan atau mencurahkan segala isi hatinya dalam sebuah media gambar. Karena kalau kita melihat pada zaman dahulu, zamannya Prabu Siliwangi, zamannya Pangeran Cakrabuana, zamannya yang Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati dan Wali Songo yang lainnya, ini pada saat itu sosok seorang pelukis itu sangat dibutuhkan. Sehingga sampai hari ini kalaupun dulu ada seorang pelukis, mungkin kami anak cucu ini tidak merasa kehilangan jejak para leluhur kami. Bagaimana sosoknya mereka, bagaimana kegiatan mereka. Kami rindu untuk melihat mereka. Oleh karenanya saya sangat menghormati sekali, menghargai sekali para seniman-seniman lukis ini, karena apa yang tertuang dalam gambar hari ini, apa yang tercurahkan dalam gambar hari ini, 10 tahun kemudian ataupun nanti 7 generasi kemudian, ini akan tetap teringat dan terbekas dan terjejak, akan diketahui oleh anak cucu kita nantinya. Dan inilah yang saya pikir bahwa kita para raja dan sultan harus lebih bisa mensupport para seniman ini untuk bisa lebih tampil lagi, lebih bisa untuk memberikan tempat dan ruang lagi untuk bisa menunjukkan hasil-hasil karyanya yang terbaik. Karena tidak semua orang bisa melukis. Kalau tadi Kiai Mat Sani bilang mau gambar ini, tiba-tiba gambar ini, kan begitu ya. Kadang juga saya juga nyoba-nyoba gambar yang tadinya niatnya gunung, Kiai, tiba-tiba jadi cuma rumput doang udah. Ya, gambar orang antara pala sama badan gedean pala ya kan, masalah. Jadi memang ini suatu hal anugerah lah bagi saya, menurut saya, kepada para pelukis ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan untuk bisa memberikan gambaran-gambaran kehidupan ataupun suasana hati para pelukis ini dalam sebuah media gambar. Semoga untuk kedepannya, saya harap hari ini merupakan titik awal kebangkitan para seniman lukis ya yang ada di Nusantara, dan untuk kedepannya saya ingin mencoba, kalau boleh usul, ada nuansa-nuansa masa lalu ya. Jadi kita kalau orang bilang jangan melupakan jas merah dalam sejarah. Jadi alangkah eloknya ketika kita para pelukis ini bisa melukiskan sebuah kehidupan zaman dahulu, di mana anak cucu saat ini itu mereka nggak ada yang paham bagaimana kehidupan masa lalu. Karena pelajaran sejarah di pendidikan saat ini itu sudah dihilangkan. Jadi anak-anak sekarang ini taunya cuma TikTok, taunya cuma YouTube, ya.
Jadi mengenai gambar-gambar bagaimana kehidupan orang-orang dulu, masyarakat adat dulu, itu mereka sangat buta sekali. Ya, jadi melalui media gambar, media lukis ini, saya harap para seniman lebih bisa menyentuh tatanan adat Nusantara, sehingga kultur-kultur Nusantara jati diri bangsa ini itu tidak pernah hilang. Modern boleh, tetapi jangan melupakan asal diri dari bumi Nusantara. Berdirinya Republik Indonesia karena ada jati diri, yaitu apa? Para raja dan sultan Nusantara, dan juga ada masyarakat adat, di mana di sana ada seni budaya dan ada tradisi yang tidak pernah bisa ditinggalkan dan juga dilupakan, bahkan dihilangkan. Inilah tugas kita semua untuk bisa lebih mempertahankan. Bagi seniman lukis, pertahankan kultur tersebut dalam media gambarnya. Bagi yang memang hobi tarian, pertahankan dalam seni tariannya. Dan juga bagi budayawan yang lain pun boleh dalam puisinya ataupun dalam cerita-cerita bukunya. Jadi mari kita kembali kepada jati diri kita sebagai pemilik bumi Nusantara. Pribumi harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Kita harus bangga dengan jati diri kita. Karena apa? Hari ini dari keluarga besar Kerajaan Malaysia hadir. Ini bukan berbeda karena berbeda negara. Tetapi kalau kita melihat dari garis tatanan turunan ataupun rah, kita ini menjadi satu kesatuan yang sama. Kita ada karena leluhur kita ada. Kita bersama karena leluhur kita sama. Benar, katakan benar. Salah, katakan salah. Jangan ada pembenaran di atas kesalahan. Itu menjadi prinsip hidup kita. Semoga pameran lukis hari ini bisa membuahkan hasil yang diharapkan dari para seniman semuanya. Dan untuk kedepannya insya Allah saya akan support. Dan saya juga sudah bilang dengan Kiai Mat Sani dan Bang Onal, ayo kita bikin forum, kita bikin sebuah komunitas yang memang lebih bisa mempunyai program-program kedepannya. Nanti saya akan ajak raja-raja Nusantara. Mungkin nanti metode lukisnya ini, pamerannya ini, nanti mungkin dari kerajaan Goa, ini tema lukisnya. Dari kerajaan Cirebon, Kesultanan Cirebon, ini loh nuansa lukisnya. Dari Samudra Pasai Aceh, ini loh lukisannya. Jadi nanti ketika nanti kita bikin momen besar, maka kita akan bikin momen untuk kumpulnya raja-raja Nusantara yang besar. Tempatnya pun harus besar, ya. Bahkan kalau udah raja-raja yang konsep raja-raja Nusantara, nanti yang hadirnya pun insya Allah pejabat negara akan hadir, nanti orang-orang besar pun akan hadir. Sehingga apa yang diharapkan oleh para seniman semua bisa terwujud. Bukan masalah nilai, tapi seberapa besar penghargaan untuk sebuah hasil karya. Maka hari ini dengan kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pameran lukis Jengirat warna saya buka. Harapan saya, bagaimana para seniman ini bisa diakomodir dan diberikan ruang penghargaan di bumi Nusantara. Saya berharap para raja dan sultan, ayo bersama-sama kita rangkul mereka, kita bersinergi bersama-sama agar para seniman dan budayawan ini bisa mendapatkan tempat yang baik di bumi Nusantara. Karena para seniman lukis ini merupakan sosok anugerah yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Melalui sentuhan tangan-tangan mereka, melalui aspirasi pemikiran mereka, ini bisa meninggalkan sebuah pesan. Dahulu kita sangat memimpikan bagaimana bentuk dan rupa sosok leluhur kita, karena minimnya seorang pelukis di zaman dahulu. Hari ini sudah banyak ataupun sudah adanya para seniman-seniman lukis ini, maka jangan pernah sia-siakan mereka. Saya mengajak kepada semua elemen, para raja dan sultan Nusantara, lalu aparatur negara, pihak-pihak pemerintah, saya meminta mari bersama-sama kita mengakomodir hasil karya para seniman lukis ini bisa teraspirasi lagi untuk menjadi sebuah simbol dan juga pesan sebuah titik melalui tulisan tangan, melalui goresan-goresan gambar
tangan para seniman lukis ini, maka Indonesia akan lebih bisa terlihat akan jadi ini. Kita ketengahkan lukisan ini bukan hanya saja di peringkat Indonesia, tetapi kita akan bawa ke peringkat luar negara dan lebih menjelah apabila kita terapkan kepada peringkat antarabangsa bahwa ada budaya kita di Indonesia, di Nusantara ini begitu lebih meluas, dan saya rasa perkara ini nanti insyaAllah saya akan bincangkan dengan Sultan Sepuh dan hal menyatukan semula adat budaya Nusantara yang membangkitkan dalam segi lukisannya. Dan insyaAllah pada masa yang akan datang kita akan bersatu dan bekerja sama, seniman-seniman lukisan itu bisa diperkenalkan dan bisa memberi peluang membuka minda dan pemikiran pada para masyarakat maupun pemerintah pada masa yang akan datang. Kami sedang berada di Ancol, salah satu mall, dan berada di pameran lukisan dengan tema Cingmirat. Cingmirat itu kata panitianya adalah terbangun dari tidur panjang. Ini salah satu lukisan abstrak ya. Di sini ada kepala-kepala dengan ekspresi. Ya, ekspresi. Sini kalau kita lihat judulnya Pergulatan Bertahan Hidup. Ya, karya Kris Nanda Dwi Laksana. Berapa harganya nih, Pak? Harganya kira-kira jangan itu 200. Entah gimana nih cara kita menikmatinya nih. Yang pertama ya dari kayak warna-warna kontras. Dan kontras ini membuat orang penasaran kan. Ini ada apa nih? Bercerita tentang apa lukisan ini? Kayak gitu. Nah, tentunya yang judul yang bisa diambil, yang bisa disimpulkan yaitu dari pelukis ya, memang yang bangun pergulatan bertahan hidup. Nah ini contoh lukisan zaman gitu kan. Di zamannya ini memang orang sedang bergulat, apalagi masalah ekonomi, masalah moral, gitu kan. Lihat ekspresi wajahnya ini secara moralitas, gitu kan, secara ekonomi, secara pergaulan itu seperti inilah, agak kosong tatapannya tuh, agak acuh, agak tidak peduli sekitarnya kanan kiri, dia cuma memikirkan nasibnya masing-masing. Kalau bahasa gaulnya lu gua. Nah itu dari cara menikmati lukisan abstrak. Nah sekarang nih di zaman kita ini, untuk bagi yang punya jiwa seni, terutama seni dalam mengisi waktu luang karena sedang menganggur gitu kan. Tapi untuk mencari inspirasi sebenarnya ya dalam tirakat, berzikir gitu kan, baru sediakan bahan-bahan untuk melukis. Nah, keluarkan aja apa yang ada di pikiran kita itu, coret-coret aja, tapi jadi lukisan. Ya sebaiknya lukisan itu ada temanya gitu kan, temanya yang sesuai dengan zaman yang sedang kita hadapin. Ada ada alurnya, ada ceritanya, ada emosionalnya, sehingga nanti ketika kita sudah sudah nggak ada, lukisan kita ini bisa bercerita buat anak cucu kita, kira-kira gitu.
Mau ditanya lagi ada? Oke, kita keliling lagi Bang Ipul. Tengah kali ya tadi blok. Ini masih sama ya. Semua ngomongin gini. Lukisan minyak. Ceritanya ayam nih. Berapa harganya tuh Bang? Ya, ayamnya nih jantannya 1, betinanya 2. Dalam satu apa? Dalam satu peraduan. Nah, itu coba sendiri, saya nggak mau terlalu dalam. Berapa harganya? Harganya 17. 17. Ini perahu nih. Masih lukisan minyak. Pengarang penulis apa? Pelukisnya Iwayan. Mungkin kalau cara nikmatinya dari jauhan dikit, biar kelihatan. Kalau dekat terlalu kasar kelihatan kan. Iya. Nah, ini suasana tahun 70-80 yang coba dilukiskan. Kalau zaman sekarang nyari suasana begini agak susah ya. Apa numbuk padinya juga udah pakai mesin. Tuh Bang Ipul tuh kayaknya milenial banget tuh. Yang mana? Itu kartun. Buat sesuaikan dengan apa desain interior kamar anak. Ya, kan nggak mungkin juga desain interiornya yang modern, gambar yang apa yang zaman lampau gitu. Ini ya sesuaikan kayak gini. Ini segmen anak ya. Nah, ini lukisan akrilik juga, cuma dibuat agak tipis. Lagi Bang Ipul. Ini kalau lukisan ini kayaknya ada motif-motif, bukan lukisan Bali ini. Ada motif batiknya, batik figura batik. Tapi berbagai daerah. Jadi apa backgroundnya figur batik, depannya ada subjeknya perempuan pakai baju daerah juga ada. Ya, ini kayak lukisan model kayak lighting ya. Jadi Gelap terang.